Hai teman-teman, selamat datang di tutorial Gome Rajut. Nah, kali ini Gome akan ngajarin teman-teman cara bikin konektor masker yang seperti ini. Simple sih, tapi tutorialnya nggak akan cuman ngajarin cara bikinnya. Kita akan belajar cara baca pola juga sekalian, ya. Nah, jadi di sini Gome sudah mempersiapkan pola basic ripple stitch. Bagi teman-teman yang belum bisa baca pola, nggak masalah, tenang aja. Kuncinya ada di sini nih. Teman-teman harus lihat dulu, pelajarin dulu si pola diagram ini. Nah, ada stitch apa aja di sini? Nah, kalau yang di sini kan udah disediain nih sama Gome. Ini ada stitch ini, stitch ini. Nah, teman-teman tinggal ngikutin. Tapi kalau seandainya teman-teman nemu pola diagram dan gak ada keterangan ininya, tinggal bikin sendiri aja. Ya, itu akan lebih memudahkan kita untuk belajar membaca pola. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Ini titik mulainya di mana sih? Kuncinya ada di sini, teman-teman. Kuncinya ada di pas naik barisnya atau turning chain-nya. Kita lihat, kalau naik baris dia ada turning chain. Nah, berarti dia naik barisnya di sini. Berarti awalannya di sini. Jadi ini cara pengerjaannya seperti ini. Mulai dulu bikin rantai. Ini satu ini ada 24 ya. 24 turning chain, naik baris. Lalu lanjut ke sini, balik, naik lagi, ke kanan lagi, terus naik lagi ke kiri, naik lagi ke kanan, demikian seterusnya. Nah, dan di sini Gome udah punya nih sampelnya. Nah, ini namanya sampel ya teman-teman. Sampel dari stitch ini. Kenapa Gome bikin sampel dulu? Karena Gome pengen tahu si sampel ini, misalkan Gome ngerjain sesuai pola nih, ngerjain sesuai pola, dia panjangnya berapa sih? Nah, seperti itu. Jadi Gome ukur nih, oh sekitar 10 cm untuk satu pola. Nah, sekarang Gome mau bikin konektor masker, tapi konektor maskernya Gome pengennya 20 cm ukurannya. Berarti dari pola sampel ini ya, kita tinggal bikin 2 kali perulangan. Jadi misalkan ini tadi 24 rantai. Nah, Gome sudah hitung ini adanya jadinya 10 cm. Sekarang Gome mau bikin 20 cm. Oke, berarti tinggal kalikan 2 saja. Begitu ya teman-teman cara kerjanya. Tipsnya di situ. Oke, sekarang kita akan mulai prakteknya. Gome di sini akan menggunakan benang Polyfruity Shimmer dari Gome Rajut. Nah, Polyfruity Shimmer ini cocok banget buat bikin tas. Terus Gome suka buat bikin konektor masker karena warnanya yang cerah dan kalau dicuci itu awet. Pokoknya dia kuat untuk tas, dompet, sepatu, topi pantai juga bisa. Yang kaku-kaku ya teman-teman. Tapi tidak untuk wearable. Karena kalau untuk wearable, dia akan tidak menyerap keringat. Jadi kita mulai aja ya teman-teman. Kita mulai. Ini tadi 24 rantai. Karena kita mau kali 2, berarti kita buat 48 rantai. Oke, slip knot, lalu rantai 1, belum rantai, baru slip knot ini. Slip knot, rantai 1, 2, 3, 4, 46, 47, 48. Nah, sudah 48, sekarang kita kembali ke pola. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya adalah rantai 1 untuk naik baris, lalu
di stitch berikutnya lakukan 2 SC increase. Oke, baik. Lalu di 3 stitch berikutnya kita kerjakan SC saja dan lanjut ke 2 SC decrease di 2 stitch berikutnya sebanyak 2 kali. Setelah itu kita lanjutkan single crochet sebanyak 3 kali, lalu 2 SC increase di stitch berikutnya sebanyak 2 kali, SC lagi di masing-masing stitch sebanyak 3 kali, lalu 2 SC decrease di 2 stitch berikutnya sebanyak 2 kali, 3 single crochet lagi di masing-masing stitch sebanyak 3 kali, dan yang terakhir 2 single crochet increase. Oke. Baik. Kita mulai teman-teman. Sudah 48 rantai 1 untuk naik baris. Lalu kita buat single crochet increase di sini. Single crochet increase. Single crochet increase itu berarti dalam satu stitch ada 2. Ya, jadi 1 2 single crochet. Setelah itu 3 single crochet setelah itu single crochet di masing-masing stitch sebanyak 3 kali. 1 2 3. Nah, setelah itu di pola kita langsung 2 SC decrease. Nih, decrease di sini. Di 2 stitch berikutnya sebanyak 2 kali. Oke. 1 2. Nah, decrease itu pengurangan. Jadi dari 2 stitch menjadi 1 stitch. Setelah itu buat lagi single crochet di stitch berikutnya, 1 aja single crochet sebanyak 3 kali. 1 2 3. Lalu single crochet increase sebanyak 2 kali. Ini increase berarti 2 single crochet di stitch berikutnya sebanyak 2 kali. Setelah itu kita buat lagi single crochet di masing-masing stitch sebanyak 3 kali. 1 2 3. Dan setelah naik turun lagi berarti kita decrease 2 stitch dijadikan 1 sebanyak 2 kali ya. Oke, kita ulangi saja ini udah kelihatan ya teman-teman. Nah, ini udah mulai kelihatan. Kita tinggal ulangi perulangan ini sampai akhir baris. Nah, teman-teman, seperti inilah penampakan akhir dari row pertama. Sekarang kita tinggal putuskan benang. Dan kita akan menyambung row kedua. Nih, penampilannya seperti ini. Masih belum bagus ya. Kayak ular ya. Nah, lalu kita
kita melihat row kedua. Nah, kalau berdasarkan pola row keduanya kan dari akhir kita row pertama tadi. Tapi di sini keuntungannya karena kita bakal pakai warna yang lain, warna yang berbeda, maka Gome akan mulai dari sini. Kenapa? Karena Gome pingin right side-nya menghadap kita semua deh. Jadi maksudnya itu gini loh. Nah, ini seperti ini. Ini tuh right side-nya menghadap ke kita semua loh teman-teman. Sadar nggak? Dan wrong side-nya tuh di belakang semua. Jadi Gome akan ajarin itu di sini. Dan satu lagi, kita akan menggunakan teknik standing double crochet untuk mengganti warna baru. Nah, penasaran kan gimana? Tapi sebelumnya kita pelajarin dulu. Kita lihat dulu polanya. Pola row 2 itu seperti apa sih? Oh, kalau dari sini rantai 3, lalu DC di tempat yang sama. Setelah itu 3 double crochet, lalu 2 double crochet decrease banyak 2 kali, 3 double crochet lagi, lalu 2 double crochet increase. Dan kalau dari arah sisi satunya kurang lebih sama ya teman-teman. Oke, kita mulai. Karena ini sama saja, kita mulai. Ini aku sudah mempunyai benang warna B, kita sebut saja dia warna B. Masih menggunakan Poly Fruity Shimmer. Nah, kita mulai dengan standing double crochet. Untuk standing double crochet pertama-tama bikin slip knot terlebih dahulu, lalu lilit sekali. Seperti kita seakan-akan hendak membuat DC. Lalu kita masukkan hakpen. Ya, kita masukkan hakpen ke bagian atas SC pertama dari row 1. Nih. Nah, sekarang kita udah punya 3 loop nih di hakpen. Tinggal tarik 2. Ya, kita tahan dan tarik lagi 2. Nah, ini namanya standing double crochet teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuat 3 chain untuk naik baris, tapi langsung bikin standing double crochet. Oke, lalu buat double crochet di stitch yang sama. Setelah itu 3 double crochet di masing-masing 3 stitch berikutnya. 1, 2, 3. Ya, setelah itu langsung 2 DC decrease. 2 DC decrease itu berarti 2 DC jadi 1, seperti di pola. Nah, seperti ini. Lalu 2 DC decrease lagi. Selanjutnya bikin 3. Maksudnya bikin DC di masing-masing stitch banyak 3 kali. 1, 2,
langsung 2 DC increase. Sebanyak 2 kali. Nah, setelah sampai sini kita tinggal ulangin lagi. 3 DC di masing-masing stitch sebanyak 3 kali. Lalu 2 DC decrease. Sebanyak 2 kali. Nah, ini tinggal teman-teman ulangin sampai akhir baris. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir row kedua. Kita tinggal putuskan benang. Kalau dilihat-lihat ini warnanya mirip sama Minion ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat row ketiga. Dan aku akan kembali menggunakan warna kuning. Nah, seperti yang teman-teman lihat di pola row ketiga itu, polanya itu sama seperti row 1, jadi tinggal mengulangi lagi. Dan karena aku sudah hafal, kita langsung aja. Satu lagi teman-teman, berhubung dari tadi Gome tuh pengennya right side aja deh yang menghadap kita. Tadi udah belajar standing double crochet, maka sekarang untuk row ketiga kita akan belajar standing single crochet. Caranya seperti apa? Sama, pertama-tama bikin dulu slip knot. Slip knot, lalu tinggal masukkan hakpen ke stitch yang pertama. Tuh, tarik. Jadi kayak ngerjain SC aja gitu loh. Nih, langsung tarik. Jadi deh single crochet yang pertama. Mudah kan? Nah, lalu kita buat lagi satu single crochet di lubang yang sama karena polanya seperti itu dan kita akan mengerjakan sesuai dengan pola. Setelah itu lanjut bikin satu single crochet di 3 stitch berikutnya. 1, 2, 3. Setelah itu 2 single crochet decrease. Nih, decrease. Nih, 2 stitch jadi 1. Lalu 3 single crochet, 1, 2, 3, increase sebanyak 2 kali. 1, 2. Lalu lanjutkan lagi bikin 3 single crochet, 1,
single crochet decrease. Dan teruskan sampai akhir baris. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai pada tahap pemasangan kancing. Kalau Gome itu lebih suka pasang kancingnya terlebih dahulu. Dan waktu awal-awal memang bingung sih gimana cara pasang kancingnya, karena aku nggak mau menjahit pakai benang jahit. Lalu kepikiranlah caranya seperti ini, menggunakan benang yang aku pakai untuk merajut. Pakai yang warna tengahnya ya. Jadi pertama sekali tuh aku udah masukin dulu nih. Masukin dulu ke lubang kancingnya si benangnya. Ini aku masukin sampai panjang yang aku inginkan. Setelah itu aku putuskan benangnya. Pada saat memutuskan benang, kita tarik supaya agak runcing si bagian ujung benang ini. Hati-hati ya teman-teman, ini panas kan? Panas. Nah, langsung lakukan hal yang sama untuk kancing yang satunya lagi. Setelah ini, kita tinggal menarik benang menggunakan hakpen. Teman-teman boleh yang mana saja, mau di sebelah mana saja boleh. Seperti ini. Ya. Setelah itu langsung ikat mati sebanyak 2 kali. Nah, dan kalau sudah begini, kita langsung selipkan ke dalam rajutannya menggunakan tapestry needle. Ya, aku akan menggunakan tapestry needle, selipkan. Kalau aku tipe yang selipkan dulu jarumnya, baru masukkan benangnya. Cara yang mana saja terserah sih teman-teman, yang penting kita nyaman melakukannya. Nah, setelah ini tinggal masukkan. Oke, tinggal tarik. Tuh. Ini nanti tinggal rapihkan semuanya, baru kita bakar. Dengan begini dia akan lebih awet teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung buat strapnya untuk pengikatnya. Aku masih menggunakan warna yang sama ya teman-teman, menggunakan warna hijau toska ini. Lalu aku akan buat rantai sebanyak 10 buah. Mulai dari sini. Ups. Mulai dari sini. Dari bagian sisinya aja teman-teman. Tuh, kelihatan ya. Nih. Tarik. Buat ininya jangan lupa sisakan agak panjang supaya nanti
bisa diikat. Ini cara aku loh ya, cara aku. Kalau teman-teman punya cara lain boleh silahkan. Ini aku akan buat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlah rantai ini teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran kancing ya. Kalau seandainya kancing yang teman-teman gunakan lebih besar, buat si rantainya lebih panjang supaya nanti dia bisa nutup ke sini ya, bisa mengunci. Nah, setelah sampai di sini, aku akan slip stitch di sini. Nah, sudah slip stitch-nya, lalu putuskan benang. Nah, setelah itu yang slip stitch yang tadi, yang pertama-tama kita ikat mati ya teman-teman ya, ikat mati. Lalu juga langsung selipkan menggunakan tapestry needle. Itu caranya untuk menahan si sisa benang. Kalau ini kesulitan, kita gunting aja. Kita gunting, lalu masukkan. Nah, seperti ini. Ini belum masuk semua. Seperti ini, lalu tarik melaluinya. Nah, sini langsung secure ya teman-teman ya, secure. Tinggal kita kunci ya dia ya. Oke, tinggal kita rapihkan sisa-sisa benangnya. Nah, teman-teman, beginilah hasil akhir dari konektor maskernya. Bagus bukan? Nah, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk menambah ide bisnis. Jangan lupa like channel kami, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang mau belajar merajut, bisa follow kami di Instagram @gomerajut.academy. Dan juga Instagram kami @gomerajut untuk mencari benang dan alat rajut. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. See you!